Selamat pagi Bapak dan Ibu dosen pengajar, kami dari tim TRM 617 dengan judul proyek Identitas Visual Kampung Seni Batam. Di sini kami ingin mempresentasikan tentang hasil proyek yang sudah kami kerjakan dalam 1 semester ini. Tapi sebelum masuk ke dalam presentasi, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Dimulai dari saya sendiri, Grace Abigail, selaku ketua dari tim PBL ini. Lalu di sebelah kanan saya ada Bremen Nomensen Simamura, ada Wardana Fitria, Nadia Ivana, dan Sofi Sogi Putri. Nah, di sini kami akan mulai pembahasan mulai dari bab pertama yang akan dipresentasikan oleh rekan saya Wanda. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang Kampung Seni Batam yang merupakan destinasi wisata kreatif berbasis komunitas yang hadir sebagai wadah ekspresi seni dengan daya tarik utamanya berupa mural dengan berbagai aktivitas seni seperti melukis dan membatik. Namun berdasarkan observasi dan wawancara, Kampung Seni Batam belum memiliki standarisasi identitas visual yang konsisten sehingga menyebabkan penerapan logo, elemen visual, dan media promosi khususnya Instagram kurang terarah sehingga belum mampu membangun citra destinasi yang kuat dan menarik. Dengan adanya penelitian ini kami akan berusaha untuk merancang grafik standar manual sebagai pedoman penggunaan identitas yang lebih konsisten dengan menggunakan metode design thinking dan pendekatan kuantitatif sehingga dapat meningkatkan daya tarik Kampung Seni Batam. Di sini ada 3 rumus masalah: bagaimana merancang GSM, bagaimana mengimplementasikan standarisasi elemen, dan bagaimana efektivitas implementasi GSM. Tujuannya adalah merancang grafik standar manual, mengimplementasikan elemen visual, dan mengukur tingkat efektivitas implementasi elemen. Next. Lalu pada batas masalahnya ada perancangan menggunakan logo, proses kreatif dibatasi pada 5 tahapan design thinking, dan media promosi yang dirancang terbatas pada media sosial. Selanjutnya pada bab 2 ada 3 poin utama yang jadi fondasi dari penelitian ini. Yang pertama itu ada tinjauan pustaka berdasarkan penelitian terdahulu. Jadi ada temuan bahwa design thinking merupakan metode yang efektif untuk merancang sistem identitas visual yang profesional tanpa menghilangkan nilai dan karakter budaya dari suatu destinasi. Ini adalah penelitian yang kami rujuk. Kemudian ada landasan teori. Yang kedua, landasan teori kami ini berfokus pada urgensi identitas visual. Teori ini menegaskan bahwa branding yang kuat bukan sekedar memiliki logo, melainkan juga memiliki sistem visual yang konsisten, yang diatur dengan di sebuah grafik standar manual. Hal ini penting untuk mendukung kampung seni sebagai objek wisata kreatif. Selanjutnya itu ada kerangka konseptual. Jadi alur logika penelitian kami ini berangkat dari masalah inkonsisten visual saat ini. Jadi solusinya kami menggunakan design thinking untuk merancang GSM dan template promosi Instagram. Setelah itu hasil rancangannya itu akan diuji menggunakan pendekatan kuantitatif untuk menguji efektivitas dari hasil rancangan sebelumnya. Selanjutnya ada di bab 3 metodologi, di mana kami menggunakan metode perancangannya itu adalah design thinking yang didukung dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Kemudian ada metode penelitiannya itu kami menggunakan kuantitatif, di mana kami menjabarkan kuesioner dengan menggunakan skala Likert untuk mengukur keberhasilan dari hasil produk yang telah kami kerjakan. Next. Nah, di sini ada alur penelitian di mana kami mulai dengan identifikasi masalah yang ada di Kampung Seni Batam, yaitu inkonsistensi dalam desain media promosinya. Kemudian proses perancangan menggunakan metode design thinking, lalu masuk ke proses pengujian dengan menyebarkan kuesioner kepada 50 responden. Lalu ada analisis data dari hasil pengujian sebelumnya, lalu menyimpulkan dan mengevaluasi hasil dari produk yang telah kami kerjakan. Nah, di sini ada hasil analisis dari engagement Instagram Kampung Seni Batam yang dimana ini menghasilkan engagement rate-nya itu hanya sebesar 1,24%. Nah, di sini ada tampilan dari Instagram Kampung Seni Batam yang menunjukkan inkonsistensi desain, di mana ini yang menjadi permasalahan yang akan kami pecahkan dalam proyek PBL ini. Nah, di sini kami juga mengumpulkan beberapa ide-ide yang bisa kami gunakan sebagai panduan untuk mengerjakan proyek identitas visual Kampung Seni Batam ini. Nah, di sini juga ada tata letak media promosi yang kami susun sebagai panduan untuk desain media promosi Kampung Seni Batam selanjutnya. Nah, di sini juga ada perancangan redesign logo Kampung Seni Batam yang dimana kami terbatas untuk mengubah seluruh logonya, sehingga kami memutuskan untuk
merapikan dan memperbaiki beberapa garis yang inkonsisten dalam logo Kampung Seni Batam yang lama. Nah, di sini juga ada 3 pertanyaan yang kami berikan kepada pendiri Kampung Seni Batam melalui wawancara singkat, di mana kami mempertanyakan tentang latar belakang, lalu ada makna dari elemen dan visi misi dari Kampung Seni Batam. Nah, di sini juga ada pertanyaan dari FGD, Forum Group Discussion, di mana kami bertanya tentang saran dan harapan dari pendiri Kampung Seni Batam, juga akses dari sosial media Kampung Seni Batam yang akan kami kembangkan selanjutnya. Berikut untuk bab 4 pengujian dan evaluasi. Dari gambar tersebut, ini adalah konsep awal super grafik kami, dan berikutnya ini adalah konsep awal grafik standar manual yang telah kami buat. Lalu ini adalah desain super grafik akhir yang telah kami ambil dari logo Kampung Seni Batam. Berikutnya adalah proses desain media promosi yang kami ambil dari beberapa grafik standar manual dan kami sudah buat menjadi konsisten. Berikutnya adalah tampilan Instagram terbaru, mockupnya. Berikutnya ini adalah halaman beberapa GSM yang berikutnya ini adalah desain akhir super grafik. Berikutnya ini adalah pengembangan logo akhir. Yang pertama adalah sebelum logo yang belum kami kembangkan, lalu sesudahnya ini adalah logo yang telah kami kembangkan. Untuk hasil forum group discussion dari aspek penilaian adalah identitas visual. Dari hasil penilaian, desain dinilai telah sesuai dengan karakter Kampung Seni Batam. Lalu ada logo disarankan tetap dipertahankan dengan penyempurnaan pada elemen pendukung. Lalu ada implementasi media. Logo tersebut direkomendasikan diterapkan secara konsisten pada media representatif. Selanjutnya ada media sosial. Instagram highlight disarankan menampilkan aktivitas utama. Lalu ada pengembangan lanjutan. Disarankan membuat katalog produk dan kegiatan sebagai media promosi Instagram tambahan. Lalu ada warna identitas. Warna hijau disepakati untuk menjadi warna utama untuk identitas Kampung Seni Batam. Selanjutnya ada hasil evaluasi kuesioner. Dari rata-rata tersebut dinilai sangat baik karena banyak yang memilih sangat setuju pada hasil redesign kuesioner tersebut. Baiklah, kesimpulannya adalah penelitian ini telah mencapai tujuannya, yaitu membuat grafik standar manual yang dinilai sangat efektif untuk meningkatkan visual dan citra Kampus Seni Batam. Kemudian berdasarkan hasil focus group discussion dan pengujian kuantitatif, rancangan identitas visual dinilai sesuai dengan karakter Kampung Seni Batam yang mudah diterapkan pada berbagai media. Selanjutnya, untuk saran grafik standar manual yang telah dirancang diharapkan dapat diterapkan secara konsisten pada seluruh media komunikasi dan promosi Kampus Seni Batam. Dan untuk penelitian selanjutnya, identitas visual dapat dikembangkan pada media promosi lainnya seperti website dan merchandise. Cukup sekian dari saya kembalikan ke Grace. Baik, sekian dari presentasi kami pada proyek PBL kali ini. Terima kasih atas perhatiannya.